Kalau penguatan kami sih berpikir post-it ini tidak bisa dijadikan dasar untuk penetapan seseorang menjadi tersangka maupun dia terdakwa. Kenapa demikian? Post-it ini kan banyak yang terjual. Di fotokopi, di toko-toko kan banyak terjual post-it. Kalaupun itu dinyatakan katanya post-it itu boleh beli di kaki lima ataupun beli toko fotokopian, ngomong sama tukang beca. Ini hukum. Ngobrolnya sama tukang beca gitu kan ya. Nah, mereka tidak ngerti hukum. Kasus dugaan korupsi perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Tarum Karawang memasuki tahapan sidang kelima di Pengadilan Tipikor Bandung. Kasus yang menyeret 3 mantan pejabat utama PDAM Karawang ini terkuat penyelewengan dana kerjasama dengan PJT 2 Jatiluhur, tepatnya soal tagihan utang bahan baku air PDAM Tirta Tarum kepada PJT 2 Purwakarta dari 2014 hingga 2018 yang nominalnya mencapai Rp 4,4 miliar. Ketiga orang itu yakni mantan Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang Yogi Patria Alsyah atau YPA, mantan Direktur Umum Tatang Asmar, dan Novi Farida sebagai bendahara. Kuasa hukum terdakwa Tatang Asmar Alex Safri Winando SH MH mengatakan jika kliennya tidak bersalah dalam kasus tersebut. Nah, kami kan kita masih berproses di pengadilan. Ya kan, kalau keyakinan kami Tatang Asmar ini dia tidak bersalah gitu loh. Nah, di dalam dakwaan penuntut umum ini mengatakan Tatang Asmar ini korupsi. Nah, korupsi yang mana? Uang yang mana yang dikorupsi oleh Tatang Asmar gitu. Yang menjadi dasar kami, Tatang Asmar itu dia menjabat sebagai Direktur Umum. Namun di 2015 masa kepemimpinan Yogi, kewenangannya dicabut oleh Direktur Umum. Dia hanya sekedar jabatan saja, namun tupoksinya diambil alih oleh Yogi. Nah, untuk keuangan yang dirasa di dalam dakwaan penuntut umum itu mengatakan ada kerugian negara 2,8 miliar, keuangan itu dikelola oleh Nopi dan Tatang Asmar tidak terlibat dalam pengelolaan keuangan itu. Kalau keluar kemana uangnya itu kita tidak tahu nih. Kita masih menunggu keterangan dari Novi di persidangan ini. Berbeda dengan Alek, pengacara terdakwa Novi Farida, Asep Agustian SH menilai banyaknya kelemahan tentang isi perjanjian kerjasama atau PKS antara PDAM Tirta Tarum dengan PJT 2 Purwakarta, sehingga akhirnya terjadi penumpukan tagihan utang bahan baku air dari 2014 hingga 2018 yang nominalnya mencapai 4,4 miliar tersebut. Yang sidang kelima itu dihadirkan dari PJT semua. Saksinya itu dari PJT 2. Dua-duanya datang, dua-duanya memberikan sebuah keterangan. Arenanya hanya sebatas bahwa PDAM punya hutang, berarti piutang PJT, hutang PDAM kepada PJT. Nah, itu semuanya berdalih ataupun yang memberikan sebuah keterangan itu akibat apa hutang? Adanya sebuah kerjasama PKS, perjanjian kerjasama. Maka diterangkan oleh dia perjanjian-perjanjian itu semua. Nah, tetapi gitu kan ya, kenapa saya bilang di dalam media itu perjanjian abal-abal? Saya jawab gitu kan, ya, dan saya tanya di muka persidangan itu berarti itu perjanjian abal-abal dong, kan begitu? Karena kenapa saya katakan abal-abal? Tidak ada sanksi yang memberatkan antara satu pihak dan pihak satunya, pihak satu dan pihak dua, maksudnya PJT dengan PDAM. Berapa perjanjian yang dibuat? Nah, selalu begitu, denda nggak mau bayar, terus dipertanyakan dendanya. Minta penghapusan, tidak digubris tuh oleh si PJT, ya kan, tidak digubris. Nah, karena kenapa ya minta denda dihapuskan? Nah, jadi sengketanya ini ada yang belum dibayar PDAM kepada PJT. PJT nagih dan nagih terus, tetapi tidak ada klausal. Udah bertahun-tahun dari tahun 2014 ini hingga 2018
ini belum ada pemberesan hutangnya PDAM kepada PJT. Ya itu tadi. Jadi hutangnya kan malah diberikan cuman hanya waktu sebanyak 50 hari. Nah, dengan jeda waktu 50 hari ini, maka ada kesempatan seseorang ataupun kelompok melakukan perbuatan tercela ini. Ada jarum yang bisa masuk ke situ untuk melakukan sebuah korupsi. Nah, tetapi karena memang toh PDAM belum membayar karena akibat sebuah perjanjiannya yang tidak benar, cacat menurut kata saya. Karena kenapa sih harus mempercontohkan kepada khalayak banyak umat, banyak masyarakat? Ini pemerintah dengan pemerintah aja seperti ini. Sementara ketika kita perjanjian, membuat sebuah perjanjian itu adanya di mana? Apa kata amanah 1320 KUHP Perdata? Benar tidak itu perjanjian itu? Nah, gugat dong. Ada tidak upaya hukum itu dipertanyakan di muka persidangan? Kalau saya rasa untuk perjanjian kerjasamanya ini kuat-kuat saja. Namun persoalannya, apakah dari PJT itu mengetahui apa isi perjanjian dan juga PDAM juga mengetahui apa isi perjanjian? Karena di dalam persidangan kemarin dari 2 keterangan saksi itu satu pun tidak mengetahui apa isi dari perjanjian itu, gitu loh. Kemudian satu lagi saksi Zulkarnain mengatakan ada denda yang harus dibayarkan oleh PDAM ketika PDAM tidak membayar per bulannya. Namun apakah itu ada di dalam perjanjian itu atau tidak? Mereka saja sendiri tidak pernah membaca perjanjian itu. Mereka yang buat, PDAM yang membuat, mereka tidak tahu isi perjanjian itu. Kalau PKS itu saya rasa dikatakan dengan abal-abal, yang namanya perjanjian itu kan atas persetujuan para pihak. Perjanjian para pihak dibuat di dalam suatu perjanjian atas kesepakatan bersama. Saya rasa kalau disebut dengan abal-abal itu tidak juga ya, karena perjanjian kerjasama itu dibuat sebelum adanya kerjasama, gitu loh kan. Dalam fakta persidangan kemarin, Asep Agustian SHMH ingin menegaskan bahwa kliennya hanya sekedar bawahan atau kasubag keuangan yang tidak mungkin mengeluarkan kas PDAM tanpa adanya perintah dari atasannya. Oleh karenanya, Asep Agustian mulai mencecar saksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke arah mekanisme pencairan dana PDAM, yaitu dari mulai diperintah direksi dan pos-it. Klien saya itu cuma hanya seorang kasubag kas. Berarti semuanya ada perintah dan perintah dari pimpinan, dari atasannya. Nah, kalau memang terus yang menerima uang saja sudah mengakui kok. Nah, terus pos itu tercatat kok sama panitra. Hakim pun mencatat, jaksa pun mencatat. Nah, itu gitu loh. Jadi jangan serta-merta, oh itu kan bisa dipalsukan tanda tangan. Lab cream. Nah, gitu loh. Bener enggak nih pos-it ini? Dimintanya. Nanti ada keterangan terus bisa dikonfrontir. Makanya saya bilang, kepada siapapun yang menerima aliran dana haram dari PDAM ini, tinggal menunggu saja. Saya cuma hanya meminta kepada majelis hakim agar untuk menetapkan bagi orang yang menerima aliran dana itu. Salah satu yang menjerat Tatang Asmar menurut Alek adalah tercatatnya nama Tatang Asmar kliennya itu dalam pos-it. Namun menurutnya ada beberapa nama selain Tatang juga tercantum dalam pos-it tersebut. Kenapa hanya Tatang Asmar yang diperiksa sebagai tersangka? Oke. Nah, terkait mengenai masalah pos-it, ya kan? Kalau kami sih menilai dalam dakwaan tersebut Tatang Asmar itu menggunakan dana ini PDAM itu yang sesuai dengan yang didakwakan 2,8, kan kita tidak tahu Tatang Asmar menggunakan berapa. Nah, dasar penetapan tersangka terhadap Tatang Asmar ini yaitu pos-it, gitu loh. Nah, pos-it kan banyak tercantum nama-nama orang lain yang juga pengguna daripada uang ini. Kenapa hanya Tatang Asmar yang dijadikan tersangka kemudian diperiksa sebagai terdakwa? Yang lain mana? Gitu loh. Apakah itu sudah cukup menjadikan dasar untuk penetapan seseorang menjadi tersangka? Gitu loh. Rasa ketidakadilan Tatang Asmar itu kan terlihat dari siapa penerima pos-it. Kenapa hanya Tatang Asmar yang dijadikan terdakwa, sedangkan yang lain tidak? Kalau penguatan kami
kami sih berpikir post-it ini tidak bisa dijadikan dasar untuk penetapan seseorang menjadi tersangka maupun dia terdakwa. Kenapa demikian? Post-it ini kan banyak yang terjual di fotokopi, di toko-toko kan banyak terjual post-it. Nah, apakah catatan yang di dalam post-it itu sesuai dengan keterangan si Dewan Pengawas kemarin, Pak Indra, itu hanya sekedar catatan, bukan merupakan suatu bukti. Menanggapi hal itu, Asep menyebut post-it itu adalah pintu masuk awal korupsi. Terkait benar dan salahnya, tinggal menunggu di peradilan. Saya jelaskan post-it itu di sini adalah pintu masuk saya, klien saya, gitu kan ya. Karena memang toh kalau tanpa ada post-it uang itu bisa keluar tidak? Tidak. Kalaupun itu dinyatakan katanya post-it itu boleh beli di kaki lima ataupun beli toko fotokopian, ngomong sama tukang beca. Ini hukum. Ngobrolnya sama tukang beca gitu kan ya. Nah, mereka tidak mengerti hukum. Yang hadir di persidangan itu adalah para orang yang mengerti hukum dan para pengacara. Jadi omongannya jangan membeli fotokopian, di fotokopi ini post-it. Jangan langsung memvonis bahwa ini adalah tidak benar. Benar salah nanti putusan di peradilan. Tapi itu post-it sudah diakui oleh seseorang yang menerima duit, kepentingannya pun diakuin salah satunya oleh beberapa saksi. Post-it itu ada, bukan mengada-ngada, bukan katanya, bukan boleh membeli di fotokopi. Ini post-it ini memang membelinya di fotokopi. Kayak begini, ini post-it kayak begini, belinya di fotokopi. Tapi itu adalah sasaran antara supaya duit bisa keluar. Kalau tanpa ada itu, uang nggak bisa keluar. Itu diakui juga oleh para saksi. Jangan ngawur kalau masalah case perkara korupsi ini. Jangan kemana-mana nih alurnya. Fokus pembelaan kepada yang namanya si pengacara itu, kepada kliennya, melalui jalur mana yang mau dimasukkan. Kalau tidak punya bukti, ya apa yang mau dibicarakan? Jangan mempersoalkan bukti-bukti klien saya.